Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari, NIM 2102636320139. Saya mahasiswi semester 2, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Jema Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Dasar dan Keluhuan. Dalam video ini saya akan membahas tentang luwu pada periode Islam. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu proses masuknya Islam ke luwu. Sebelum agama Islam masuk ke tanah luwu, masyarakat mulanya menganut kepercayaan animisme dan penyembahan kepada Dewata Sewai. Setelah 10 abad lebih berdiri, Kerajaan Luwu baru resmi menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Datu Patiware. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menganut agama Islam. Agama Islam sendiri dibawa ke tanah Luwu oleh Datu Sulaiman dan Datu Ribandang yang berasal dari kota tengah Minangkabau. Hal-hal mistik banyak mewarnai proses awal masuknya Islam di Luwu. Diyakini bahwa Datu Sulaiman dan Datu Ribandang datang ke Luwu dengan menggunakan perahu ajaib berupa kulit kacang. Mereka pertama kali tiba di Luwu, tepatnya di Desa Lapandoso, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Setelah sampai, Datu Sulaiman lalu dipertemukan dengan pemimpin wilayah Bua yang saat itu dijabat oleh Tandi Pau. Sebelum menerima agama yang dibawa oleh kedua datu itu, Tandi Pau terlebih dahulu ingin mengadu ilmu kesaktian dengan Datu Sulaiman. Apabila ilmu Datu Sulaiman dianggap lebih tinggi, maka Tandi Pau bersedia menerima agama Islam. Tantangan itu adalah Tandi Pau akan menyusun telur sampai 7 tingkat. Apabila Datu Sulaiman mengambil telur yang ada di tengah-tengah, tetapi telur itu tidak jatuh atau bergeser sedikit pun, maka Tandi Pau akan mengakui ajaran agama Islam yang dibawa oleh Datu Sulaiman. Tandi Pau berani mengucapkan kalimat syahadat asalkan tidak diketahui oleh Datu Patiware karena ia takut durhaka bila mendahului Datu Patiware yang merupakan rajanya. Sebelum ke Malangke atau Ware untuk menghadap Datu Patiware, kedua datu itu terlebih dahulu membangun sebuah masjid di Bua, tepatnya di Desa Tanah Regela yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Setelah membuat masjid di Bua, Datu Sulaiman lalu diantar ke Ware untuk menemui Datu Patiware. Setelah terjadi dialog siang dan malam antara Datu Patiware dengan Datu Sulaiman mengenai ajaran agama yang dibawanya, maka Datu Patiware pun bersedia diislamkan bersama seisi istana. Islam lalu dijadikan sebagai agama kerajaan dan dijadikan pula sebagai sumber hukum. Walaupun sudah dijadikan sebagai agama kerajaan, penduduk yang jauh dari Ware dan Bua tetap menganut kepercayaan terhadap Dewata Sewai dari Sawer Gading. Mereka mengatakan bahwa ajaran Sawer Gading lebih unggul dibanding ajaran agama yang dibawa oleh Datu Sulaiman. Setelah berhasil mengislamkan Datu Patiware, Datu Ribandang atau Kati Bungsu lalu pergi untuk menyebarkan Islam di daerah kerajaan Goa. Sedangkan Datu Sulaiman tetap tinggal di Luwu agar bisa mengislamkan seluruh rakyat Luwu, karena hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Datu Sulaiman kemudian wafat dan dimakamkan di Malangke, tepatnya di daerah Patimang, dan ia pun diberi gelar Datu Patimang. Saat pusat kerajaan Luwu yang berada di Ware atau Malangke dipindahkan ke wilayah baru, yang di kemudian hari wilayah tersebut dikenal dengan nama Kota Palopo. Datu Patiware memerintahkan pembangunan suatu masjid yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunaikan sholat secara berjamaah, yang letaknya tidaklah jauh dari Istana Luwu. Masjid itu sendiri dibuat oleh Pong Mante pada tahun 1604. Masjid itu sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami Tua Palopo. Batu yang dipakai untuk membangun masjid itu didatangkan dari Toraja dengan cara orang-orang berjejer dari Toraja hingga ke Luwu. Lalu batu-batu itu dioper satu persatu, sedangkan bahan yang dipakai untuk merekatkan batu yang satu dengan yang lainnya adalah menggunakan putih telur. Nama kota Palopo itu sendiri yang sudah lama kita kenal berasal dari kata dalam bahasa Bugis Palopo nih yang diucapkan oleh orang-orang saat ingin menancapkan tiang Masjid Jami Tua. Arti kata Palopo yang secara bebas berarti masukan dengan tepat. Setelah berdiri selama 4 abad, bangunan Masjid Jami Tua Palopo masih utuh dan tetap terawat dengan baik. Sehingga pada tahun 2002 yang lalu Masjid Jami Tua Palopo memperoleh penghargaan sebagai masjid tua terbaik se-Indonesia, mengalahkan ribuan masjid tua lainnya di Indonesia. Setelah berkembang selama lebih 4 abad, agama Islam kini menjadi agama yang mayoritas dianut oleh warga Tanah Luwu dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu pengaruh Islam dalam pengadiring kedatuan Luwu.
Pengaruh mitos Lagaligo atau naskah di sistem nilai mulai berorientasi pada agama Islam dengan kepercayaan atau ketauhidan. Maka muatannya berjalan lambat laun ke arah penyatuan, yang dimulai dari mitos Patutoe atau penentu nasib sebagai manusia pertama, yang bergelar Sang Purwira atau Raja di Langit, yang mewakili Tuhan Dewata Suwae, mengatur langit dan bumi dan benua bawah. Kepercayaan tersebut membaur setelah Islam diterima oleh raja-raja yang merasa keturunan dewa, sampai pada pelaksanaan syariat Islam pada generasi berikutnya. Pada mulanya pokok ajaran Islam yang berkembang pesat adalah tata ibadah dan keimanan saja. Namun begitu cepat penyebarannya sehingga aspek ubudiyah dari aspek Islam dengan mudah berintegrasi ke dalam landasan struktural orang Bugis yang tertulis dalam Pangadereng. Pangadereng dalam sistem budaya dan sistem sosial adalah petua raja-raja atau orang bijak di tanah Bugis sekitar abad ke-16 atau 17 yang berisi bahan-bahan tertulis, misalnya terdapat Lontara Latoa tentang pandangan hidup orang Bugis yang meliputi norma-norma keagamaan, budaya, hukum kenegaraan, dan sebagainya. Unsur-unsur Pangadereng terdiri dari 4 hal, yaitu ade atau adat, rapang atau jurisprudensi, bicara atau peradilan, dan wari atau pelapisan sosial. Setelah masuknya Islam, maka 4 unsur tersebut ditambah dengan sara atau syariat Islam, maka menjadi 5 unsur sebagai dampak Islamisasi. Pola hidup masyarakat Bugis Wajo terkenal dengan konsep tata kerama, sanksi, dan solusi kehidupan antara lain Maradeka atau Wajo Engka Ade, Wari, Tupu, Rapang Pura Onro, Naita Alena Adena, Napupuang. Konsep nilai budaya Bugis sebagaimana yang dipegang teguh oleh masyarakat Wajo yang termuat dalam 4 unsur sebelum Islam dan menjadi 5 setelah datangnya Islam, yaitu ade, wari, rapang, bicara, dan sara. Semuanya terangkum dalam istilah Pangadereng yang memiliki makna adat istiadat. Demikian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.